Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah PP atau peraturan pemerintah. Lembaga yang membuat peraturan pemerintah adalah presiden, ya. Jadi hampir sama dengan UU, Perpu, PP juga dibuat oleh presiden. Nah, materi dari peraturan pemerintah ini sebenarnya adalah materi dalam undang-undang. Namun perbedaannya hanya satu, yaitu kalau di dalam undang-undang itu ada pencantuman pidana dan larangan yang sifatnya membebankan masyarakat, tapi kalau dalam PP itu tidak ada. Ya, contoh dalam PP itu ada PP nomor 19 2017 mengenai guru. Juga ada PP atau peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2014 mengenai gaji PNS. Berikutnya yang akan kita bahas adalah Perpres atau peraturan presiden. Dibuatnya juga oleh presiden karena jelas ya, Perpres, peraturan presiden, berarti yang buat adalah presiden. Materi yang diperintahkan di sini atau materi dalam Perpres ini adalah materi yang diperintahkan oleh peraturan yang ada di atasnya, yaitu undang-undang dan PP atau peraturan pemerintah. Contoh dari Perpres ini ada Perpres nomor 86 tahun 2018 mengenai reforma agraria atau tanah. Jadi dalam Perpres itu dibahas mengenai hak seseorang dalam kepemilikan tanah. Yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Perda atau peraturan daerah, di mana peraturan daerah itu dibagi menjadi 3, yaitu ada Perda provinsi, Perda kabupaten, dan Perda kota. Nah, siapa yang membuat Perda tersebut? Dilihat dari pemimpin per wilayahnya. Misalnya Perda provinsi yang memimpin adalah gubernur dan ditambah DPRD di tingkat provinsi. Jadi Perda itu dibuat oleh 2, hampir sama seperti undang-undang, kepala daerah dan legislatif. Kepala negara dan legislatif. Tapi kalau di tingkat daerah berarti kepala negara, kepala pemerintahannya dan legislatifnya. Berarti Perda provinsi itu dibuat oleh gubernur dan DPRD tingkat provinsi. Perda kabupaten itu dibuat oleh bupati dan DPRD di tingkat kabupaten, dan Perda kota berarti dibuat oleh wali kota dan DPRD tingkat kota. Gitu ya. Jadi paham di sini. Jadi 2 lembaga, pemimpin dan legislatifnya. Nah, materi muatannya mengenai apa sih? Mengenai otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah itu maksudnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat. Berarti otonomi ini maksudnya pemerintah pusat itu memberikan kewenangan, kebebasan untuk pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pemerintahannya, ya. Jadi semua hak-haknya diberikan kepada pemerintah daerah. Seperti kalau pemerintah pusat itu seperti ibu, pemerintah daerah itu seperti anak, di mana sang ibu ini memberikan kebebasan terhadap anaknya. Kecuali ada hal-hal yang tidak boleh diurus oleh pemerintah daerah, misalnya mengenai hubungan luar negeri, politik, keamanan, pertahanan, justisi, moneter, fiskal, serta agama. Jadi hal tersebut itu tidak boleh diatur oleh pemerintah daerah, hanya boleh pemerintah pusat. Tapi selain itu pemerintah daerah boleh mengatur apapun kondisi setempat dari masyarakat. Misalnya Perda provinsi antara Jawa Barat dengan Perda provinsi Bali itu berbeda. Kenapa? Karena kondisi masyarakat pun yang berbeda, kondisi alamnya juga mempengaruhi. Misalnya di Jakarta itu atau di Jawa Barat itu lebih ke kota industrial, ya. Jadi undang-undangnya mengenai pabrik dan lain-lain. Tapi kalau di Bali berbeda lagi. Mereka boleh membuat perda-perda yang mengatur mengenai pariwisatanya, mengenai hotelnya harus bagaimana gitu ya. Jadi di sini pemerintah pusat itu memberikan kewenangan sebebas mungkin kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri mengenai kebijakan undang untuk mengembangkan daerahnya, untuk memajukan daerahnya sendiri. Oke, tadi semua sudah kita bahas mengenai materi muatan dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten dan kota.
ya. Jadi semua materinya itu hampir saling berhubungan, ada saling keterkaitan antara satu sama lain. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.